nama saya Felicita Bruginting dari Prodi PGSD kelas A dengan nomor NPM 200911004. Di sini saya akan membuat video mengajar SD. Yang pertama, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa. Siapa yang mau memimpin doa kita? Ya, kamu yang di belakang, ayo pimpin doa kita. Amin. Buat anak-anak sekalian, tolong persiapkan alat tulis dan buku kalian agar kita memulai pembelajaran kita. Alat yang tidak diperlukan disimpan terlebih dahulu ya. Siapa yang ingat apa materi kita minggu lalu? Ya, itu sangat betul. Tentang perbedaan antara suku kita. Hari ini kita akan belajar subtema baru mengenai lingkungan di sekitar kita. Kalian sudah siap untuk belajar pada hari ini? Oke, langsung saja kita mulai pembelajarannya tentang hari ini. Perhatikan gambar berikut ini. Cici, tolong sebutkan gambar apa saja yang ada di sini. Iya, betul. Di sini ada seorang dokter, guru, nelayan. Untuk Bobby bisa melanjutkan untuk melihat gambar apa saja yang ada di sini. Iya, sangat betul. Itu ada petani dan juga ada Iya, itu betul. Ada petani, ada polisi, dan juga guru. Kira-kira apa sih pembelajaran kita pada hari ini? Ya, kita belajar mengenai berbagai jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan yang ada di lingkungan kita. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini anak-anak yaitu siswa dapat mengidentifikasi berbagai jenis pekerjaan yang ada di lingkungan kita. Sebelumnya, kita akan mempelajari tentang pengertian pekerjaan. Apa sih itu pekerjaan? Pekerjaan dalam arti luas anak-anak adalah aktivitas utama kita yang dilakukan oleh manusia. Dalam arti sempit, istilah pekerjaan digunakan untuk suatu tugas atau kerja yang menghasilkan uang bagi seseorang. Pekerjaan yang dijalani seseorang dalam kurun waktu yang lama disebut sebagai karir. Jadi, pekerjaan itu adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia atau seseorang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena dengan seseorang mempunyai pekerjaan, maka kebutuhan hidup seseorang itu bisa terpenuhi. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis pekerjaan. Pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa dipergunakan oleh seseorang. Dan contoh dari pekerjaan yang menghasilkan barang seperti penjual kue, petani, peternak, dan masih banyak lainnya. Nah, sekarang coba perhatikan lingkungan sekitar kamu. Untuk kamu, Caca, sekitar kamu
Pekerjaan apa yang sangat nominal dalam desa Anda? Ya, petani. Seorang petani, mereka setiap pagi berangkat ke sawah untuk menanam padi, dan setelah panen tiba maka para petani telah menghasilkan padi. Dan padi merupakan suatu bentuk barang. Maka seorang petani dapat dikatakan sebagai pekerja yang menghasilkan barang. Contoh lain kita buat di daerah Danau Toba. Di situ lebih dominan ke Danau Toba. Di situ kita lihat dominan ke pekerjaan peternak ikan. Peternak ikan setiap hari memelihara ikannya dan merawat, dan tujuannya untuk dapat membudidayakan ikan-ikan itu. Kita sangat membutuhkan ikan, sehingga bagi lauk pauk dan perlu kita ketahui, ikan itu mengandung protein yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Oleh karena itu, para peternak membudidayakan ikan agar semakin berkembang, sehingga banyak masyarakat yang menikmati lauk pauk pada ikan. Kita contohkan lagi ke orang yang bekerja di bangunan, membuat mebel. Kita buat perumpamaan, Pak Badrun yang sedang mengerjakan pekerjaannya dengan membuat lemari, meja, kursi, dan lainnya. Pak Badrun menyenangi pekerjaan tersebut karena sesuai dengan keahliannya. Nah, jadi di sini anak-anak, pekerjaan itu sesuai dengan keahlian yang ada pada diri kita. Misalnya petani misalnya dia bisa menanam padi, menanam jagung. Dia dominan ke pekerjaan untuk petani, begitu. Kita lanjut ke pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang dimana dari hasil pekerjaan bisa dinikmati dan dirasakan oleh orang lain. Dan pada pekerjaan yang menghasilkan jasa tidak menghasilkan barang. Contoh dari pekerjaan yang menghasilkan jasa ini seperti guru, dokter, tukang potong rambut, polisi, dan masih banyak lainnya. Jenis pekerjaan ini menghasilkan jasa dan dibutuhkan oleh masyarakat. Kita membutuhkan pendidikan, layanan kesehatan, layanan transportasi, dan lain-lain. Dokter merupakan pekerjaan yang menghasilkan jasa dalam bidang kesehatan. Jenis pekerjaan serta jasa berikut ini. Guru berjasa dalam pendidikan. Dokter berjasa dalam kesehatan. Supir berjasa dalam layanan transportasi. Sebelum kita membahas pentingnya pekerjaan, kita akan membahas terlebih dahulu pentingnya itu guru. Guru merupakan pekerjaan yang menghasilkan jasa karena seorang guru bekerja untuk mengajar dan mendidik siswa. Polisi merupakan pekerjaan yang menghasilkan jasa
karena polisi bertugas untuk menjaga, mengayomi, dan melindungi keamanan masyarakat. Dokter merupakan pekerjaan yang menghasilkan jasa karena dokter itu bekerja untuk membantu memeriksa kesehatan pasien yang menyembuhkan pasiennya. Misalnya kita lagi sakit, kita itu butuh dokter, bukan butuh polisi gitu. Oke anak-anak, kita masuk tentang pentingnya semangat kerja. Yang pertama, alasan orang harus bekerja. Setiap orang mempunyai kebutuhan. Kebutuhan dapat dipenuhi apabila kita mempunyai penghasilan. Untuk mendapat penghasilan, setiap orang harus bekerja. Penghasilan dapat berupa uang yang dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa yang diperlukan. Bagaimana seandainya orang tidak bekerja? Perhatikan contoh berikut. Pak Kadir seorang karyawan di perusahaan mebel. Pak Kadir sudah bertahun-tahun bekerja di perusahaan tersebut. Akhir-akhir ini pasokan kayu untuk bahan dasar mebel sulit didapatkan karena mahal harga kayu. Perusahaan menjadi kekurangan bahan kayu. Akibatnya, produksi mebel menjadi tersendat. Perusahaan tersebut akhirnya memberhentikan sebagian karyawan. Pak Kadir termasuk karyawan yang diberhentikan. Pak Kadir berusaha mencari pekerjaan lain, tetapi belum mendapatkan juga. Padahal Pak Kadir harus mencukupi kebutuhan keluarganya. Itulah salah satu alasan mengapa orang harus bekerja. Yang kedua, pentingnya semangat bekerja dalam hidup. Orang harus mempunyai semangat dalam melakukan setiap pekerjaan. Semangat kerja yang tinggi akan mendapatkan hasil yang maksimal. Semangat kerja yang tinggi juga dapat meningkatkan prestasi. Prestasi kerja yang tinggi akan mendapatkan upah yang tinggi pula. Untuk lebih memahami tentang pekerjaan-pekerjaan jasa dan juga pekerjaan menghasilkan uang, kita akan memutarkan video terlebih dahulu agar kalian semua tidak ngantuk. Oke, kita akan menyaksikan video tersebut. Tidak ada yang ribut. Diam semua. Saksikan video yang Ibu putar.
Kita telah menyaksikan video dari pekerjaan dan juga jenis-jenisnya. Baik, sekarang Ibu akan menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Semangat kerja yang tinggi juga dapat meningkatkan prestasi. Prestasi kerja yang tinggi akan mendapatkan upah yang tinggi pula. Ciri-ciri semangat kerja. Oke anak-anak, di sini kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, pekerja itu adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia atau seseorang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena dengan seseorang mempunyai pekerjaan, maka kebutuhan hidup seseorang bisa terpenuhi. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa digunakan oleh seseorang. Contoh dari pekerjaan yang menghasilkan barang seperti penjual kue, petani, peternak, dan masih banyak lainnya. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang dimana dari hasil pekerjaannya bisa dinikmati dan dirasakan oleh orang lain. Dan pada pekerjaan yang menghasilkan jasa, ini tidak menghasilkan barang. Contoh dari pekerjaan yang menghasilkan jasa ini seperti guru, dokter, tukang potong rambut, polisi, dan masih banyak lainnya. Oke, sekian hasil dari pertemuan kita pada hari ini untuk materi tentang pekerjaan. Buat anak-anak, jangan lupa untuk membacanya lagi di rumah agar kita dapat mengerti dan memahami tentang materi kita pada hari ini. Sekian dari Ibu mengucapkan terima kasih. Sebelum Ibu keluar, marilah kita berdoa. Siapa yang mau bawa doa? Angkat tangan. Ya, kamu Caca. Bawa doa kita. Amin. Selamat siang.